الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह। أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم
فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. Ini adalah ayat surat Ali Imran dan surat An-Nahl. Pertama, dua ayat surat Imran artinya adalah bahwa peganglah tali Allah semuanya kamu dan janganlah bercerai-berai dan ingatlah nikmat Allah ketika kalian bercerai-berai maka Allah menyatukan hati kalian dan dengan nikmatnya kalian bersaudara. Dan tadinya kalian berada di pinggir jurang api dan kemudian Dia menyelamatkan kamu. Seperti itulah Allah untuk kamu ayatnya Dia berjelaskan supaya mungkin kamu memperoleh petunjuk. Dan hendaklah di antara kamu ada satu jemaat yang menyeru kepada kebaikan dan mencegah dan mengajar kepada kebaikan dan mencegah dari keburukan. Dan panggillah jalan Tuhan kamu dengan imat dan nasihat dan dengan dalil berbahaslah yang terbaik. Sesungguhnya Tuhan kamu adalah pada orang yang mengetahui siapa yang sesat dan maha mengetahui siapa yang sesat di jalannya. Pada Jum'ah yang lalu dengan karunia Allah Subhanahu wa taala diadakan acara pembukaan masjid kedua di Spain, di Spanyol. Dan saya dengan referensi ini saya akan menyampaikan berkaitan dengan itu. Dan ada beberapa hal saya akan sampaikan dan sebagaimana kita lihat di berbagai belahan dunia dan Hazrat Masih Maud juga bersabda. Beliau bersabda bahwa pada saat ini jemaat kita sangat penting sekali kepada masjid. Ini adalah rumah Allah. Di tempat mana jemaat kita ada dan ada masjid di situ, maka anggaplah bahwa jemaat diletakkan pondasi kemajuan jemaat. Kalau ada kampung atau kota di mana orang Islam sedikit dan tidak ada dan ingin memajukan jemaat Islam di sana, maka hendaknya dibuat masjid di sana, satu masjid. Kemudian Allah Subhanahu wa taala sendiri yang akan menarik orang-orang Islam ke sana dengan syarat bahwa dalam pendirian masjid niat itu harus ikhlas.
hanya karena Allah itu dilakukan, dengan ada ego atau dengan keburukan itu, dengan ada masuk di situ, baru Allah memberikan keberkatan di dalamnya. Kutipan ini saya beberapa kali telah kemukakan, tetapi di sini hal yang telah dijelaskan sangat begitu penting, sehingga setiap orang Ahmadi hendaknya berkali-kali harus memahami akan hal itu. Yang pertama, ini adalah merupakan rumah Tuhan. Untuk rumah Tuhan yang perlu kita perhatikan adalah bahwa perlu itu diperhatikan. Kalau ada keyakinan bahwa Tuhan itu ada, dan dengan karunia Allah Subhanahu wa taala setiap orang Ahmadi tegak pada keyakinan itu bahwa Tuhan itu ada, maka kemudian penghormatan kepada rumahnya dan kemuliaannya dan untuk meramaikannya kita harus memberikan perhatian. Manakala demi untuk Tuhan rumahnya itu kita ada perhatian untuk meramaikannya, maka sejalan dengan beribadah kepadanya, menunaikan hak-hak hambanya pun juga kita akan ada perhatian, dan kemudian di antara kita pun juga ada perhatian untuk saling mencintai di antara kita. Dalam menarik perhatian kita, Hazrat Masih Maud alaihi salatu wassalam dengan referensi masjid, beliau bersabda bahwa orang-orang jemaat hendaknya bahwa semuanya hendak bersatu di masjid ini, hendaknya menunaikan salat berjamaah. Dan beliau bersabda bahwa di dalam jemaah dan kesepakatan itu sangat banyak berkatnya. Di dalam perpecahan itu terjadi kekacauan. Pada saat ini persatuan itu harus hendaknya dikembangkan, dan hal-hal yang kecil hendaknya harus dihiraukan, jangan dihiraukan, yang bisa menciptakan perpecahan. Jadi hal yang pertama adalah rumah Tuhan. Dengan referensi ini kita harus hendaknya ingat bahwa ini adalah rumah Tuhan, di mana setiap orang Ahmadi yang tinggal di sini harus menunaikan salat berjamaah. Dan dengan memperhatikan itu kita menunaikan hak masjid itu, dan hak daripada salat berjamaah hendaknya menarik perhatian kita bahwa di antara kita pun juga harus tinggal saling mencintai. Beliau bersabda pada saat ini persatuan dan persatuan itu hendaknya kita kembangkan. Hal ini kurang lebih 108 tahun Hazrat Masih Maud alaihi salatu wasallam telah bersabda. Pada saat itu Hazrat Masih Maud alaihi salatu wasallam, tarbiyat para sahabat Masih Maud seiring dengan itu standar ketakwaannya pun juga di standar mana mereka berada. Hari ini sangat tinggi sekali standar mereka. Rasa takut kepada Tuhan sangat banyak dalam diri mereka. Perhatian kepada salat sangat tinggi. Bahkan Hazrat Masih Maud alaihi salatu wassalam, orang yang beriman kepada beliau merupakan orang-orang yang mempunyai hubungan yang khusus dengan Allah Subhanahu wa taala mereka itu. Tetapi merupakan pekerjaan Tuhan Nabi Allah bahwa semua jalan-jalan ketakwaan yang halus dengan meletakkan itu di hadapan para sahabatnya, orang yang beriman padanya, mereka itu ditarik, mereka dibimbing kepada jalan yang standar yang tinggi. Oleh karena itu setiap kemungkinan itu beliau buka di hadapan para pengikut beliau, itu beliau buka dan beliau menasihati bahwa perlu ada perhatian kepada ini. Hazrat Masih Maud itu khawatir bahwa ini merupakan sejarah awal. Kalau di dalam ini standar ketakwaan itu tidak tinggi, maka pada orang yang akan datang tidak akan ada contoh itu yang dimana dia dapat berusaha untuk meraih ketakwaan standar yang tinggi. Berkaitan dengan sahabat Hazrat Masih Maud alaihi salatu wassalam, mata rantai yang telah saya mulai peristiwa-peristiwa itu, yang dimana ada orang menjadi puas karena sejarah para sahabat itu tidak semuanya ada di hadapan kita, dan yang ada itu sangat kurang sekali dan sangat singkat. Tetapi dengan itulah yang di hadapan kita itu merupakan standar yang untuk para sahabat akan menarik perhatian kita, berdoa untuk mereka. Dan dari generasi para sahabat itu di Spanyol ini pun juga ada juga mungkin
जो सहाबा के Mereka secara khusus untuk para sesepuhnya itu hendaknya mereka berdoa, dan contoh-contoh mereka itu hendaknya ada perhatian untuk berjalan pada acara-acara mereka. उनको खास तौर पर Di sini, di negara ini, kita tidak kehitung banyak pekerjaan yang harus kita lakukan. तोजह होना चाहिए। Kemuliaan yang hilang itu kita harus tegakkan. और यहाँ तो हमने Orang yang tinggal di sini, अभी बेतहाई yang hilang ratusan tahun yang lalu, di sini orang yang tinggal di sini hendaknya dengan memberitahukan keindahan Islam harus ditarik kepada di bawah bendera Rasulullah SAW. Dan untuk itu yang paling penting adalah bahwa menunaikan hak beribadah kepada Tuhan dan meminta kepadanya, memohon kepadanya, dan बेहतर इलाम है। dengan menjadi satu kesatuan kita bertabligh. Jadi hanya waktu Hazrat Masih Maud lah yang terlihat kesatuan, dan bukan hanya itu saja waktunya untuk menciptakan kesatuan dan persatuan. Bahkan dewasa ini pun juga yang mana kita membawa pendakwaan yang sangat besar bahwa kita akan membawa negeri ini di bawah bendera Islam. तरक्की देने का वक्त नहीं। Yang paling pertama adalah di dalam diri kita hendaknya harus menciptakan persatuan dan kesatuan, dan harus menciptakan standar yang tinggi. Kalau semua pengurus dan setiap individu jemaat mereka bersatu, kalau mereka tidak bersatu, maka masjid dan tidak bisa menunaikan hak masjid dan rumah Tuhan. Sebelumnya juga saya telah katakan bahwa keindahan masjid baru akan berguna manakala orang yang masuk di dalam itu yang nampak kecantikan ruh itu. Kalau di dalam perbuatan dan amal orang Ahmadi terdapat kecintaan untuk satu dengan yang lain, terdapat gejolak itu जब हर अहमदी के dan nampak itu, hal itu Al-Quran juga menjelaskan kepada kita dengan sangat jelas, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman di ayat yang pertama tadi, terjemahnya pun Tuhan telah dengar bahwa hiduplah saling mencintai, bahwa फरमाया जो मैंने आज तलावत kalau tidak kita lakukan itu maka itu merupakan kesesatan, ini merupakan kebaikan bahwa Tuhan telah menyatukan kalian. Jadi खुदा ताला के setiap anjuran Tuhan dan setiap perintah Tuhan, setiap petunjuk Tuhan, seorang mukmin yang hakiki harus merenungkan itu. Dengan hukum-hukum itu jangan kita keluar dan tidak kalian di luar itu, dan tidak pula para murabbi di luar itu, dan tidak pula individu jemaat itu di luar itu. Selama tali Tuhan itu kita pegang dengan kuat, selama kita ajaran Al-Quran itu kita terus menjadi orang yang mengamalkan itu, selama kita kebaikan Allah Subhanahu itu terus kita ingat bahwa kita dijadikan sebagai Ahmadi dan Dia bertaufik kepada kita untuk tegak pada Ahmadiyah, maka kita pun juga akan menjadi orang yang menunaikan hak Allah, dan kita pun juga akan menunaikan hak rumah Allah. Selama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan pencinta sejati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu dan zaman imam kalian pegang teguh perintahnya itu, maka kita akan menjadi orang yang memegang nikmat-nikmat hak nikmat Allah Subhanahu wa taala, dan menjadi orang yang bersyukur pada nikmat dan hak-hak Allah. Selama setiap orang di antara kita yang mana kita berada di tangan khalifah, dan perkataan-perkataan khalifah itu tidak kita hanya sekedar dengar, bahkan kita berusaha untuk mengamalkan itu, maka kita akan menjadi orang yang menghargai nikmat-nikmat Allah, hadiah-hadiah Allah. Jadi senantiasalah ingat bahwa Al-Quran adalah merupakan वो अल्लाह ताला के इनामात की कदर करने वाला Hazrat Masih Maud alaihi salatu wassalam semuanya adalah merupakan khilafat, dan Hazrat Masih Maud merupakan tali Allah, bahwa ini adalah merupakan pegangan yang kalau seorang Ahmadi itu tidak menunaikan itu, tidak menghiraukan itu, maka mereka itu akan terhitung di antara orang-orang yang mereka menuju kepada lubang api. Jadi setiap orang Ahmadi hendaknya memperhatikan itu,
bahwa kita memegang tali Allah dan mengingat nikmat Allah dan bersyukur kepadanya, baru kita akan mengetahui akan hakikat itu. Dan dengan keluar dari ucapan ini lalu kita mengamalkan itu, apabila di antara kita saling mencintai dan manakala di antara kita satu dengan yang lain terjadi kecintaan seperti seperti bersaudara, baru pada hakikatnya sebagai Ahmadi kita termasuk golongan orang yang memberi petunjuk dan tidak jatuh kepada lubang api. Dan kita akan menyelamatkan diri kita dari perpecahan, dan baru kita akan dikatakan sebagai Ahmadi yang hakiki apabila kita dari semua keegoan. Setiap orang Ahmadi itu menyelamatkan dirinya manakala demi untuk meraih keredaan Allah satu dengan yang lain itu saling mencintai, maka baru kita akan seorang Ahmadi yang hakiki menjadi Ahmadi yang hakiki. Jadi sangat beruntung sekali orang yang berpikir memegang janji ini dan amalnya dia pegang seperti, dan amalnya dia sesuaikan dengan itu. Apabila standar ini kita raih, maka kepada orang lain pun juga kita bisa seru kepada ini, dan dengan menyeru itu kita akan mengumumkan bahwa marilah kalian wahai orang-orang, bahwa disinilah kalian akan mendapatkan nur Allah. Hari ini sesungguhnya memang ada satu kaum, ada kalangan yang jauh dari agama. Bahkan mereka ingkar juga kepada wujud Allah, khususnya di negara-negara barat. Tetapi Spain merupakan negara yang kini pun juga masih banyak jumlahnya yang mereka ada ketertarikan pada agama, kecenderungan kepada agama. 2 hari sebelumnya ada seorang ahli Spanyol, ada pada waktu resepsi dia di Valencia ini, dia ada anggota parlemen, dia duduk di situ sebagai presiden parlemen, dan dia mengatakan di hadapan saya dan menyatakan bahwa kalian ini jauh dari agama. Kita harus berusaha menarik mereka kepada agama. Jadi pada level itu orang ini adalah lebih cenderung kepada dunia. Jadi mereka yang ada kaitan dengan saya di barat. Tetapi di sini saya melihat bahwa mereka ada kecenderungan kepada agama, mereka ada simpati kepada agama. Jadi perhatian ini ada di antara mereka juga. Jadi agama yang merupakan agama yang hakiki kini sangat jelas dia bersabda bahwa Islamlah agama Allah itu. Oleh karena itu tidak ada agama yang akan dapat mendekatkan Allah manusia dengan hamba, dan tidak pula terdapat ada kekuatan di dalamnya, dan hanya agama Islamlah yang dapat mempunyai kekuatan untuk mendekat manusia dengan Tuhan, mendekatkan hamba dengan dan tanggung jawab, merupakan tanggung jawab manusia lah yang dengan Allah dengan berbuat baik kepadanya telah menyuruh dia memegangkannya tali Allah, dan itu adalah orang-orang Ahmadi. Kalau bertentangan amal dan ucapan kita, dan pada hal-hal yang kecil kita terjadi perpecahan, dan yang merupakan perpecahan yang dapat merugikan persatuan kita, yang dalam menunaikan pekerjaan kita, dan hasil yang tinggi itu dapat menjadi hambatan untuk meraih hasil yang tinggi, maka sesungguhnya kita akan bertanggung jawab di hadapan Tuhan. Sebagaimana dalam khutbah yang lalu juga saya telah katakan bahwa ribuan orang-orang Spanyol yang ratusan tahun yang lalu yang dasarnya adalah Islam, di mana ribuan orang di antara orang yang masuk ke dalam Islam dan kini tengah masuk dalam Islam mereka itu, namun hakiki Islam mereka tidak ketahui. Jadi dengan hakiki Islam kita harus memberitahukan kepada mereka apa itu hakiki Islam itu. Dan di negara-negara barat banyak sekali orang-orang Ahmadi
di sana yang tempatan yang mereka menjadi Islam karena mencari kerohanian. Tapi orang-orang Islam yang mereka tidak membimbing mereka ke jalan kerohanian itu yang mereka cari. Tetapi terjadi perhatian dan mereka mendekatkan mereka kepada Ahmadiyah. Jadi hal ini untuk orang Ahmadi hendaknya harus memberikan perhatian bahwa orang-orang yang baru datang hendaknya mereka itu bahwa mereka itu tentram di dalam masuk ke dalam jemaat. Dan untuk itu kita, jadi orang-orang Ahmadi yang lama pun juga harus memperhatikan hal itu. Kalau orang-orang Ahmadi lama secara khusus, misalnya orang-orang Ahmadi Pakistan yang tinggal di luar, jika mereka tidak menunaikan hak tanggung jawab mereka, maka orang yang mencari kebenaran itu akan menjauhkan mereka dari agama. Mereka akan melakukan peran yang menjauhkan mereka dari agama. Jadi setiap orang Ahmadi harus memahami tanggung jawab mereka. Di dalam resepsi itu yang saya sebutkan tadi, itu di dalam itu lewat referensi ajaran Islam secara singkat, saya telah menjelaskan beberapa sisi. Maka wanita itu yang nampak dia sebagai orang Spanyol, maka dia memakai selendang. Pada waktu itu, maka dia memberitahukan kepada saya bahwa saya katanya orang Islam. Maka saya katakan dari wajah Tuhan itu sebagai orang Spanyol. Dan saya adalah pemimpin dari yayasan ini, Islam ini. Dan dia mengatakan kepada saya bahwa kecantikan Islam, ajaran Islam sangat bagus sekali Tuhan jelaskan. Dia katakan dan saya sangat senang. Jadi ketika saya mengatakan itu bahwa Tuhan nampak seperti orang Spanyol, maka melalui Karam Ilahi Zafar, yang mubalik kita anaknya itu, yang berdiri situ, dia mengatakan bahwa memang dia ini orang Spanyol dan kini dia menerima masuk Islam, dan dia menggunakan kata kanwat. Jadi wanita itu segera berbicara, tidak, saya bukan menerima Islam, bahkan saya di dalam agama nenek moyang saya kembali. Jadi di sini banyak sekali orang-orang yang agama nenek moyang mereka itu dan atas dasar itu dan mereka mencari akar agama. Jadi kita di daerah-daerah itu, di tempat orang-orang seperti itu, kita perlu kerja keras untuk menarik orang-orang itu. Namun berkali-kali saya katakan bahwa kalau ingin menaruh keberkatan di dalam pekerjaan ini, maka kondisi kita harus sesuaikan dengan perintah-perintah Allah. Rasa haus mencari Islam yang hakiki, kitalah yang bisa memenuhi hasrat mereka. Hazrat Masih Maud alaihi salatu wassalam yang bersabda bahwa ingatlah bahwa pondasi kemajuan Islam adalah dilakukan dengan pendirian masjid, dan syarat pun dilakukan bahwa dalam pendirian masjid niat itu harus bersih baru ada faedahnya. Jadi pendirian masjid dan dalam meramaikan masjid itu dapat berguna keikhlasan, tidak dengan kelicikan dan tidak dengan akal. Dan kalau ini berjalan, tapi yang paling utama adalah pondasinya adalah Islam, untuk mencari keredaan Allah, inilah yang paling utama. Dan manakala keuntungan pribadi dan kedudukan dan dengan egois itu kita berpikir, maka insya Allah berkata masjid Pedro Abad pun akan nampak di hadapan kita, dan masjid Baitul Rahman Valencia pun hasilnya itu kita akan lihat. Dalam pembukaan masjid ini, sebagaimana saya telah katakan bahwa diadakan resepsi, dan dalam jangka panjang yang panjang ini resepsi pertama yang diorganisir oleh warga jemaat, di mana para tetangga dan orang-orang besar, kalangan-kalangan politisi dan setiap kalangan orang-orang itu ikut serta di situ, dan mereka pergi dengan bawa kesan yang sangat baik. Dan kebanyakan dari mereka bahwa ajaran Islam yang cantik itu untuk pertama kali kita dengar sekarang. Dan sebagian mereka mengatakan bahwa kami ini sangat terkesan sekali, bahwa karena bahwa kami di antara kami ada orang yang mengingkari Tuhan. Mereka pun juga mengatakan bahwa
kami katanya kini banyak mengetahui tentang agama. Bahkan Dr. Mansur Sahab mengatakan bahwa ada kenalan saya katanya. Itu dia tuh sangat terkesan sekali. Jadi kini keyakinan kepada Tuhan Yang Esa dan kecantikan agama, kalau ada yang bisa memberitahukan, itu adalah Jemaat Ahmadiyah. Mereka orang yang beriman kepada Hazrat Masih Maud alaihi salatu wasallam. Jadi mereka yang ikut serta dalam Jemaat Masih Maud alaihi salatu wasallam, yang untuk mereka तो जमात अहमदिया Allah Subhanahu wa taala घुमाने वाले हैं, वो लोग memegang tari Allah, itu Allah telah sediakan sarananya untuk memegang sarana tali Allah. Dan kalian pun juga akan melihat dalam program dan dalam laporan juga, dan MTA pun juga telah merekod itu interview itu, dan banyak sekali orang-orang yang menjelaskan tentang kesan-kesannya dan tentang masjid dan tentang Islam. Dan yang mana sebagaimana saya katakan bahwa di antara mereka itu ada anggota parlemen Valencia juga. Mereka itu pergi ke satu tempat dan mereka pergi ke Manchester, dan di sini orang yang tinggal di sini tahu bahwa ada 2,5 jam 3 jam itu. Jadi mereka lambat, maka pembantunya mengatakan bahwa stafnya mengatakan kenapa Tuhan tidak datang katanya. Tetapi ketika dia datang di sini dan sebelumnya 1 jam sebelumnya, dan segera dia datang ke masjid. तो नहीं आ सकते। Dan dia pergi untuk pekerjaan pemerintahannya. Katanya ada rapat, tapi dia memberikan begitu pentingnya program masjid, dan dia langsung datang ke sini, dan dia berpikir hanya akan duduk setengah jam, lalu dia duduk dan dia mendengar hal-hal yang dengan sangat menarik, dan dia mengatakan bahwa ajaran ini sangat bagus sekali, ajaran Islam yang Tuhan jelaskan katanya. Jadi seperti itulah. और फिर बैठे, बड़ी दिलचस्पी से बातें सुनी, बातें की और कहने लगे कि बड़ी खूबसूरत। Jadi banyak orang-orang lain lagi yang datang di sini, para politisi, mereka pengacara, dokter, member parlemen, semua mendapat kesan yang sangat bagus. Sebagaimana saya telah katakan bahwa ini merupakan resepsi pertama yang jemaat Spain itu telah adakan, dan kurang lebih 108 orang-orang Spanyol yang datang. जैसा कि मैंने कहा, Para tetangga yang tadinya menentang pembangunan masjid, mereka pun juga datang banyak. Dan kalau ada keraguan-raguan pun juga pada mereka nyatakan juga bahwa katanya keraguan kami sekarang kini jauh. Saya hak-hak tetangga pun saya jelaskan di dalam Islam. Walhasil perhatian dunia kini tertuju kepada kita, dan sesudah pembangunan masjid ini, sesudah pembukaan, sesudah datang di surat kabar, itu pasti mereka akan mengetahui kita harus menunaikan peran kita. Jadi kita perlu memahami tanggung jawab kita ini. बन गई है। इफ्तिताह के बाद अखबारों में Di dalam ayat yang saya tilawatkan ada surat Ali Imran, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman. Jadi ayat yang pertama ditekankan kepada persatuan supaya tegak dalam petunjuk dan menjauh dari kesesatan dan terus mendapat bagian dari nikmat Allah. Dan ayat yang kedua bahwa hendaknya ada satu jemaat di antara kamu yang yad'una ilal khair, yang menyeru kepada kebaikan. और अल्लाह ताला के नाम Dan चले जाओ। jadi jemaat mana जमात ऐसी हो yang menyeru kepada kebaikan dan menekankan kepada kebaikan, mencegah dari keburukan, dan itu disebutkan bahwa बस जिस जमात hendaknya ada satu jemaat yang को बुलाए jadi yang merupakan jemaat para mubalighin, itu pada mereka lah ditujukan itu, karena kalian para murabbi, para mubaligh adalah khalifah, telah jadikan wakil untuk tablik dan tarbiyah. Di sini kalian dikirim ke dunia untuk kalianlah sebagai orang yang memberi nasihat. Ini para mubalik yang memberitahukan kepada dunia bahwa kalian jika ingin selamat maka peganglah tari Allah itu.
Kalau ingin kalian mendapat akhirat yang baik, maka dengan kasih sayang dan persaudaraan itu kalian harus pegang. Kalau para murabbi, para mubalik, अगर दुनिया और आखिरत संवारना चाहते हो mereka tidak menegakkan standar yang tinggi, maka bagaimana mereka itu menasihati pada dunia? Pekerjaan para murabbi adalah mentarbiyati jemaat dan juga bertabligh. Jadi untuk dua pekerjaan ini किस तरह नसीहत करेंगे मुरब्बियान का काम harus mempunyai tekad dan memperlihatkan tekad yang tinggi, harus memperlihatkan standar kesabaran yang tinggi, harus menegakkan keitaatan yang tinggi dan menyuruh orang juga perlu. Di dalam ucapan dan pekerjaan itu harus sesuai. Sebagaimana saya telah katakan bahwa para mubalik adalah untuk kemajuan kerohanian jemaat adalah merupakan wakil khalifah. Oleh karena itu berusahalah menunaikan hak perwakilan itu. Dalam keadaan susah pun juga kadang-kadang karakter orang-orang itu yang akan menyakiti, menyedihkan. Kadang-kadang di suatu kesempatan itu tidak bisa bersabar. Kadang-kadang akhirnya manusia ya manusia. Oleh karena itu hendaknya segera berdoa dan beristighfar dan harus kalian merenungkan bahwa kalian demi untuk Tuhan wakafkan diri. Kita telah berjanji bahwa untuk standar tarbiyat jemaat yang tinggi harus kita tegakkan, dan dunia yang telah sesat kita harus bawa kepada bendera Rasulullah SAW. Apabila ini pemikiran kalian, maka perkataan siapapun kalian tidak akan bisa menggeserkan kalian dari tujuan kalian. Al-izzatulillah itu yakni kehormatan hanya milik Allah, selalu akan ada di hadapan kalian. Janji yang telah kalian ikat untuk mewakafkan diri kalian akan terus di hadapan kalian. Akan ada kehormatan Tuhan itu di hadapan kalian. Para pekerjaan amal para pengurus yang salah itu akan menjadikan kalian itu meraih keredaan, karena dalam setiap kondisi kalian akan terus melakukan ya'muruna bil ma'ruf. Jadi pekerjaan mubalik tidak hanya sekedar menyelamatkan dirinya pada perpecahan, tidak menjauhkan diri dari lubang api, tidak. Bahkan harus menjauhkan dunia dari perpecahan dan menjauhkan mereka dari lubang api. Dan pekerjaan ini sebagaimana saya katakan tanpa pengorbanan tidak mungkin. Kemudian nomor yang kedua, yakni ada dua kelompok di dalam ayat ini. Ya, yang orang-orang para pengurus yang dia mempersembahkan dirinya untuk pekerjaan jemaat. Ini pun juga merupakan amanat, dan orang yang tidak menunaikan hak amanat, mereka itu akan dihukum oleh Tuhan. Di dalam Al-Quran itu disebutkan, kalian akan ditanya, akan bertanjung, dan hak amanat itu baru akan tertunaikan apabila di dalam amal dan perbuatan itu sesuai. Kedudukan itu tidak hanya untuk mengambil kedudukan, bahkan harus ada gejolak penghormatan dan harus ada jiwa pengorbanan juga. Sayyidul qaumi khadimuhum, harus hendaknya kalian selalu perhatikan para pengurus contohnya, dan harus mereka itu menjadi orang yang menegakkan warga jemaat dalam kebaikan. Kalau mereka para pengurus bertentangan amal dan perbuatannya dan ucapannya, maka bagaimana kalian bisa menasihati? Kalian akan mengatakan dengan ucapan bahwa orang akan mengatakan kalian itu bersihkan, perbaikilah diri kalian pertama, dan akhlak kalian perbaikilah keadaan agama kalian. Usahalah untuk perbaikilah salat kalian. Dalam urusan dunia jujurlah juga kalian, dan standar iman kalian pun juga tingkatkan. Orang akan mengatakan seperti itu. Amanat jemaat, dalam menunaikan amanat jemaat perlu harus ada rasa perih dalam hati kita. Inilah tanggung jawab itu. Para mubalik yang merupakan wakil dari khalifah untuk memberikan tarbiyat, ini merupakan tanggung jawab para pengurus untuk menghormati para mubalik. Walhasil
keadaan zahir dan batin itu harus disesuaikan dengan ajaran Islam, maka baru kalian dapat mengatakan bahwa kalian ikut serta dalam kelompok orang yang menegakkan kebaikan dan mencegah dari keburukan. Jadi dari segi ini, dalam setiap kalangan para warga jemaah, setiap pengurus harus mengintrospeksi dirinya, dan khususnya ketua jemaat dan amir jemaat. Kalau tidak, akan menjadi penyebab untuk perpecahan dalam jemaat. Para mubalik menghormati mereka dan para muallim, dan hendaknya dilakukan oleh amir jemaat. Dan akibat dari menghormati itu, para mubalik jangan menganggap bahwa itu hak mereka. Bahkan hendaknya harus lebih merendah diri, dan dia lebih berusaha untuk memperbaiki dirinya. Dan apabila dalam setiap kalangan mereka mendapat standar ini, maka masalah perbaikan jemaat tarbiyat jemaat itu akan sangat sukses. Dan kesatuan dan persatuan dan kesepakatan akan memberikan keberkatan dalam setiap pekerjaan kita. Ini pun juga saya jelaskan bahwa tingkah laku para pengurus di antara mereka itu harus standar. Ini pun juga sangat penting. Dan untuk memberikan keberkatan kepada pekerjaan ini sangat penting sekali. Kalau ada perpecahan satu dengan yang lain, itu terjadi perpecahan, perselisihan, itu ada ego, terus berkembang, kesabaran itu mulai berkurang, maka hasilnya pun juga itu akan sangat keluar negatif. Hazrat Khalifatul Masih Awal radhiyallahu taala anhu, beliau menjelaskan satu peristiwa. Ada seorang pemuka, katanya ada seorang itu melapor kepadanya bahwa keluarga Tuhan itu katanya dia mencaci maki saya. Maka pemuka itu memanggilnya orang itu, yakni orang keluarganya, dan dia mencaci makinya. Dan dia terus mendengar itu. Sesudah itu pemuka itu mengatakan kepadanya bahwa kenapa kamu mencaci makinya, dia mencaci maki orang itu. Maka keluarganya itu mengatakan orang itu mencaci maki saya, maka saya tidak bisa sabar. Oleh karena itu saya mencaci maki dia. Maka pemuka itu mengatakan kepadanya bahwa saya mencaci maki kamu dan kamu terus mendengar. Maksudnya adalah bahwa di dalam diri kamu ada kesabaran, oleh karena itu kamu mendengarnya. Itu kamu mendengar mencaci maki orang itu lebih daripada terus, karena dia itu lemah, kamu menganggap dia itu hina, makanya kamu lebih banyak lagi mencaci dia. Kalau kamu memperlihat kesabaran yang bisa kamu perlihatkan, inilah yang saya tes kamu dan kamu perlihatkan di hadapan saya. Padahal kamu bisa memperlihatkan kesabaran yang tinggi. Jadi inilah standar itu yang kita harus pegang. Kalau standar kesabaran yang tinggi, kita bisa sabar di hadapan orang yang lebih besar, maka di hadapan orang yang lemah pun juga, orang yang selevel dengan kita pun juga kita harus perlihatkan kesabaran. Maka baru kita akan bisa menghilangkan berbagai macam perpecahan dan fitnah. Dan kita memberitahukan kepada dunia kecantikan Islam, namun pada saat tiba waktunya kita meninggalkan kesabaran. Kalau kita meraih standar ini, maka tablik kita pun akan terus terbuka. Medan pertabligan kita akan terus buka. Warga jemaat yang umum jangan menganggap bahwa wakaf mewakafkan diri ini tanggung jawab para pengurus. Jangan begitu. Menegakkan persaudaraan, perdamaian, dan memegang tali Allah, dan mendengar ucapan Rasulullah SAW dan mengamalkannya. Hazrat Masih, sesuai dengan ajaran Masih Maud alaihissalam, kita meningkatkan ketakwaan kita dan mengucapkan labbaik atas ucapan dengan perkataan khalifah. Ini merupakan tanggung jawab setiap orang Ahmadi, dan inilah yang akan bisa menegakkan persatuan jemaah.
menghormati para pengurus, dan dalam urusan jemaat mengitaatinya ini merupakan tanggung jawab setiap warga jemaat. Di ikatan di antara sesama di rumah juga menegakkan contoh merupakan tanggung jawab setiap orang Ahmadi. Maka baru kita akan dapat diselamatkan dari jatuh di dalam lubang api. Dan Tuhan tidak hanya mengatakan bahwa pekerjaan tabligh hanya mubalik, merupakan pekerjaan mubalik, tidak. Dan hanya pekerjaan beberapa orang yang mengemukakan dirinya untuk tabligh, untuk da'wati ilallah, tidak. Bahkan memang Allah menyebut satu kelompok, tapi berkenaan dengan menyeru kepada Allah itu perintah yang umum. Kalau kita mengikuti perintah setiap hukum dari perintah Rasulullah SAW yang Tuhan firmankan, maka kita harus mengikuti juga dalam pekerjaan tabligh. Allah Subhanahu wa taala yang saya sebutkan di dalam surat An-Nahl, dia berfirman bahwa ini dia memberikan tanggung jawab ini kepada kita, bahwa ini merupakan tanggung jawab setiap mubalik, setiap tanggung jawab warga jemaat, laki perempuan, yakni menyeru kepada jalan Allah. Dan kemudian cara menyeru pun juga jadi perkenalan kalian kepada dunia, orang-orang mulai mempunyai perhatian kepada kalian, dan dengan dirikannya masjid, ada jalan, dan surat kabar pun mulai menulis dengan mengambil faedah dari itu. Dengan memahami hikmah tabligh, kalian menunaikan kewajiban itu. Allah Subhanahu wa taala menyebut kata hikmah tabligh dengan tabligh, maka banyak artinya itu. Dalam berbagai kondisi dan untuk berbagai macam orang, itu diberikan tahukan jalan bahwa bagaimana cara untuk menyeru mereka. Yang pertama adalah bahwa perlu mencari ilmu agama, ya, dengan membaca Al-Quran, membaca tafsirnya, itu dapat diraih. Kemudian perteguhlah dalil-dalil kalian, dan kemudian dijelaskan juga dalam hadis yang Rasulullah SAW sabdakan, dengan perantaraan itu kalian teguhkanlah sejalan dengan Islam kepada zat Rasulullah SAW. Pun juga ada keberatan-keberatan. Berkenaan dengan itu pun juga harus menggunakan dalil yang teguh. Berusahalah mencari itu. Kemudian kada hikmah itu juga dengan artinya adalah dengan cara yang adil. Di dalam pembahasan jangan menggunakan dalil yang dapat menimbulkan keberatan, dan daripada sebagai ganti dalam ajaran Islam, hendaknya ada unsur kejujuran dari kalangan umat Islam. Dan kadang-kadang bukannya kesan yang baik, malah kesan yang buruk, bukannya adil, bahkan menjadi sumber kezaliman. Kita lihat di kalangan orang bukan Ahmadi, di mana dari segi ilmu mereka terhukum, kadang-kadang mereka itu mencaci maki, dan bukannya memperlihatkan hikmah dari kalam ilahi, malah justru memperlihatkan keburukan, kekotoran ajaran Al-Quran. Dari ilmu kalamnya masih ma'ud, sedemikian rupa kita dibekali. Maka dalam ucapan kita pun tidak mungkin ada penzahiran kezaliman dan keingkaran. Jadi untuk bertabligh dengan hikmat perlu membaca buku-buku Hazrat Masih Maud alaihissalam untuk bertabligh dengan hikmah, dan tidak hanya mendukung kita dalam tabligh, bahkan di dalam untuk tarbiyat orang Ahmadi pun akan memainkan peran. Dan begitu juga dengan lemah lembut dan kasih sayang, termasuk juga kesabaran di dalamnya. Rasa takut di dalam tabligh dan kesabaran itu sangat penting. Banyak orang yang datang bahwa bagaimana katanya kami bertabligh kepada keluarga kami. Kadang-kadang untuk keluarganya itu sangat perih, ingin mentabligh mereka. Terjadi kegelisahan yang sangat tinggi, khususnya manakala keluarganya berkenaan dengan Ahmadi, mereka beritahukan, maka bukannya mendengar, bahkan mulai marah, dan mereka mengucapkan kata-kata keras. Maka pada saat itu merupakan pekerjaan setiap orang Ahmadi harus memperlihatkan rasa hikmah dan kesabaran, dan ini sangat penting sekali.
Banyak sekali hati orang-orang yang dengan hikmah itu dia itu menjadi lembut. Banyak sekali orang-orang menulis peristiwanya itu bahwa kesabaran kami dan tekad kami dan semangat kami sedemikian rupa yang tadinya akan hilang, tapi kami terus bersabar. Dan kesabaran kami akhirnya berbuah dan kini keluarga kami masuk ke dalam jemaat. Dan आग बगोला हो जाते हैं। Allah Subhanahu wa taala उस वक्त ini yang mempunyai hikmah, ada kata Al-Qur'an, hikmah itu dalam Al-Qur'an bahwa ini sesuatu yang mencegah dari kejahilan. Ini orang yang bertablik harus mengucapkan sesuatu yang mencegah orang untuk mengucapkan kata-kata yang jahil. Jangan sampai suatu perkataan yang keluar dari mulut kamu yang dapat membawa mereka kepada kejahilan. Memang kalangan para mullah itu yang hatinya itu sudah menjadi keras seperti batu, dan takdir Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan mereka mati dalam kejahilan. Kalau dengan hikmah dan kebijaksanaan dan dengan memahami hikmah itu, maka di sana hatinya pun juga akan mulai lembut, dan sekurang-kurangnya kalau tidak beriman maka pasti dia akan diam. करने वाले को ऐसी बात कहनी चाहिए जो दूसरे को जाहिलाना बातें Bahkan orang yang tidak beriman kepada Tuhan pun juga, yakni orang yang menentang agama, hatinya pun juga menjadi lembut. मुंह से निकल जाएं। Dan keberatan-keberatan yang jahil dan mereka itu akan berhenti dari hal itu. Jadi kadang-kadang, jadi saya memberikan contoh resensi di sini, orang yang datang banyak orang yang tidak beragama, saya katakan di sana. Maka seorang yang suami istri ketika mendengar saya, dia itu dokter, maka dia mengatakan bahwa jadi perkara agama itu sangat dicintai oleh hati saya, katanya saya ingin terus dengar katanya. Jadi ajaran Islam adalah merupakan ajaran yang penuh hikmat, yang kalau disampaikan kepada dunia sesuai dengan lingkungan maka akan berpengaruh di hati. Jadi kembali saya katakan bahwa Medan sekarang ini mulai bersih. Jadi perkenalan ini mulai meningkat. Oleh karena itu kalian yang harus memelihara itu. Dan memelihara itu ini merupakan pekerjaan setiap kali di antara kalian. Kemudian hikmah pun menuntut bahwa jangan pernah ada kata-kata yang salah, bahkan ucapan yang benar. Jadi Islam pun juga sedemikian rupa indahnya ajaran yang diberikan oleh Islam. Tidak perlu untuk itu ada kata-kata yang dibuat-buat. Kita bukanlah seperti para ulama yang mengatakan bahwa untuk menyempurnakan tuntutan hikmat, kalau apabila perlu berdusta maka berdustalah. Ini tertulis dalam kitab mereka. Itu bagaimana hikmah yang terdapat kedustaan di dalamnya. Di mana ada kedustaan maka keadilan dan amal pun akan hilang. Apabila ini hilang maka fitnah dan kekacauan pun akan terjadi. Inilah yang kita lihat di Pakistan dan di negara Islam lainnya. Dan ketika fitnah itu lahir, muncul, maka di sana tidak ada lagi Islam. Jadi ajaran Islam yang hakiki, kalau ada yang dapat mengembangkannya itu, kalau ada yang dapat memberitahukan itu, maka orang Ahmadilah yang dapat, yang mana setiap perkataannya adalah bersumber pada keadilan dan ilmu. Jadi ini merupakan tanggung jawab kita menjadi seorang Ahmadi yang kita harus tunaikan. Allah Subhanahu wa taala berfirman bahwa tuntutan hikmah itu penuhilah, yakni tingkatkanlah ilmu kalian, dan tingkat kesabaran kalian pun harus tingkatkan, dan tingkat keadilan kalian pun tingkatkan. Dan dalam kehidupan kesehariannya yang kalian harus perlihatkan, itu perlihatkanlah. Dan harus kalian dapat memahami, karena mengetahui karakter orang pun juga, tanpa itu pun tidak bisa kita bertabligh. Untuk mengetahui karakter orang perlu ada resep-resepnya. Maka kalian pun juga menjadi orang yang bijak. Jadi nasihat kalian itu akan menjadi terkesan. Jadi tabligh kalian itu akan menjadi tabligh yang penuh hikmah. Dan kalian
dapat menjadi orang yang menunaikan, mengamalkan nasihat yang baik itu, mau'izah hasanah, yakni nasihat yang dapat melembutkan hati. Jadi tuntutan daripada hikmah dengan memenuhi itu akan membuat hati menjadi lembut. Di sini berbagai bangsa itu tinggal, kita harus merenungkan berbagai cara. Bagaimana cara kita bertablik dengan cara yang baik untuk mereka. Untuk itu pun Allah telah memberikan bimbingan, wajadilhum billati hiya ahsan. Yakni tablik harus dengan hikmah dan nasihat kalian hendaknya sedemikian rupa sehingga hati itu menjadi lembut. Pekerjaan kalian, tablik merupakan pekerjaan setiap orang Ahmadi, dan memberikan buah itu merupakan pekerjaan Tuhan, dan memberi petunjuk merupakan pekerjaan Tuhan. Dan untuk pekerjaan mana, sebagaimana saya katakan bahwa kondisi kalian itu sangat penting untuk dirubah, maka baru perkara itu akan ada pengaruhnya. Maka baru dalil-dalil itu akan bermanfaat. Hazrat Masih Maud alaihissalatu wassalam pada satu kesempatan cara untuk memberikan nasihat, beritahukan bahwa dan kepada siapa yang dinasihati, ucapkanlah dengan lidah, dan dengan ucapan yang satu, saat seorang akan menceritakan dengan cara lain akan menjadikan musuh, dan dengan cara yang lain akan menciptakan teman. Jadi wajadilhum billati hiya ahsan, lakukanlah itu. Dengan cara itu, nama cara berbicara itu Allah gunakan kata hikmah. Jadi berbicara dengan hikmah itu sangat penting di antara kalian, dan dalam tablik dan tarbiyat juga, dan dalam menyeru manusia kepada cara tablik. Allah Subhanahu wa taala telah membukakan jalannya, mengambil faedah dari itu, dan dengan bersatu dalam bentuk satu program kita. Ini merupakan tanggung jawab warga jemaat membuat satu perancangan dalam pertabligan, untuk bertablig. Di surat-surat kabar mereka membuat gambar masjid dengan mengatakan Islam sudah menapakkan kakinya, bahwa katanya di abad ke-7 Islam itu sudah dijauhkan, dihilangkan dari sini, dan kini akan dikembalikan. Jadi banyak surat kabar. Hazrat Khalifatul Masih Rabi ada referensi itu juga, surat kabar itu ketika Masjid Basharat di Pedro Abad itu dibukakan. Tapi perhatikanlah, apakah di 30 tahun yang lalu itu, apakah sudah ada yang kita dapatkan? Jadi bangsa yang maju tidak gembira dengan hanya berita saja. Jadi orang yang mencapai maksudnya itu tidak dengan pertemuan-pertemuan di resepsi dan dengan pemberitahuan perasaan para tamu, tidak gembira. Bahkan mereka mengintrospeksi dirinya, dan mereka membuat program-program baru, dan mereka dengan bersatu dengan tekad yang bulat, program mereka itu mereka jalankan. Dan pada saat itu dia tidak akan gembira selama dia tidak memperoleh maksudnya. Hal-hal yang kecil tidak akan ada hakikatnya. Mereka tidak terlibat dalam urusan Amir mengatakan ini, Amir mengatakan. Bahkan orang yang menyampaikan hal itu, orang yang maju mengatakan bahwa hal-hal yang kecil itu di hadapan saya tidak ada nilainya. Bahkan saya bersama Imam Zaman pada saat ini, dengan bersama itu saya telah beat di tangannya, dan saya harus penuhi itu, bahwa agama saya harus dahulukan dari dunia. Jadi dengan memperhatikan itu, pikiran saya akan menjadi terpecah, dan saya akan lupa pada maksud saya dengan memperhatikan itu. Saya dalam menarik orang-orang senegara saya akan menjadi hambatan bagi saya. Kalau saya perhatikan itu, akan terjadi perpecahan bagi saya. Jadi saya akan menjadi orang yang, jadi kalau kalian itu simpati kepada jemaat, maka janganlah sampaikan kepada saya, dan siapapun kalian dengar, maka janganlah beritahukan, karena ini akan termasuk di antara ghibat.
Dan kalau pemikiran ini setiap orang Ahmadi ada dan setiap pengurus, maka akan terjadi jalan revolusi, akan terbuka terus. Dan jadi setiap orang Ahmadi itu harus memperhatikan, baik dia Ansar, Hudam, bahwa demi untuk ketinggian Islam, setiap perpecahan itu saya harus hilangkan. Dan semua kebencian dan fitnah itu saya harus hilangkan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberi taufik kepada kita semua. Sebagaimana jumlah yang lalu saya telah sebutkan tentang jumlah, dari segi teknik apa yang telah saya beritahukan bahwa kondisi kapasitasnya itu bisa 600 orang salat di situ. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkatan dari segala segi kepada masjid itu. हर सतह पर चाहे वो खादिम हैं या अंसार हैं या लजना के मेंबर हैं कि मैंने इस्लाम की सरबलंदी के लिए Saya ingin menghimbau untuk doa bahwa seorang Ahmadi kita di Nawabeshah 2 hari yang lalu, जड़ से उखेड़ना beliau datang ke tokonya, beliau sebagai pengacara juga, para penentang menembak beliau sehingga baru terluka, baru dalam keadaan kritis itu di Karachi, di rumah sakit. Dan beberapa waktu yang lalu, mungkin kalau dari sesudah beberapa hari kita dapat mengetahui, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kesembuhan. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. एक दुआ की तारीफ भी करना चाहता हूँ हमारे एक मुखलिस अहमदी दोस्त नवाब शाह के, उनको गुज़श्ता 2 दिन पहले वो अपने दुकान से आ रहे थे, वकील भी हैं पेशे के लिहाज से, मुखालफिन ने गोलियों के फायर करके शदीद ज़ख्मी कर दिया, क्रिटिकल हालत में हैं अभी हस्पताल में कराची में। अभी कुछ तरसा और देखेंगे डॉक्टर, आइंदा चंद दिन और गुजर गए तब बताया जा सकता है कि खतरे से बाहर हैं कि नहीं। उनके लिए दुआ करें, अल्लाह ताला उनको शिफाए कामिला अजल अता फरमाए। इबादल्लाह रहमकुमुल्लाह, इन्नल्लाह यामुरु बिल अदलि वल इहसान व इताइ ज़िल कुर्बा وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.